Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini bagaimana kabar kalian? Baik atau kurang baik? Baik sekali. Kalau baik, ayo angkat jempol semuanya. Keren. Terima kasih. Jadi sebelum memulai pembelajaran, mari kita doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Saras kenapa tidak masuk? Itu katanya udah keperluan keluarga, terus katanya udah ibu melalui DPA. Oke, baik ya, terima kasih informasinya Mbak Salwa. Nanti saya cek setelah kelas ya. Baik, hari ini apa kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau begitu Ibu akan menanyakan PPT untuk materi hari ini ya. Nah, di sini ada tulisan gambar apa ini? Di sini ada gambar apa? Ya, betul sekali. Di sini ada gambar jalan raya dan juga halte. Nah, kedua gambar ini itu merupakan infrastruktur yang ada di Indonesia dan pasti kalian sudah pernah melihat ini di yang ada di sekitar kalian. Selain jalan raya dan juga halte, ada juga infrastruktur seperti jembatan dan juga tol. Nah, dari gambar ini kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Barang publik, ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi. Sayang sekali tapi jawaban kalian salah ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kebijakan fiskal. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kedua gambar tadi, gambar infrastruktur itu ada hubungan dengan materi yang kita akan bahas hari ini, yaitu tentang kebijakan fiskal. Nanti kita akan bahas bersama ya. Oke. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ada yang tahu kita pertemuan kemarin kita mempelajari tentang apa? Iya, Silakan Mbak Lui. Kemarin kita belajar mengenai kebijakan moneter. Iya, betul sekali. Betul yang dikatakan Mbak Rudi. Jadi kemarin itu kita mempelajari tentang kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral. Nah, Bank Sentral itu ada yang masih ingat Bank Sentral di Indonesia itu apa namanya? Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Nah, ternyata kebijakan yang dilakukan pemerintah itu tidak hanya kebijakan moneter saja, tapi juga ada kebijakan fiskal. Jadi hari ini aku juga akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kelas hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebijakan fiskal melalui PPT interaktif tentang kebijakan fiskal dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tujuan kebijakan fiskal melalui PPT interaktif tentang kebijakan fiskal dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan jenis kebijakan fiskal melalui metode STAD atau Student Themes Achievement Division dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik mampu menguraikan instrumen kebijakan fiskal melalui media PPT interaktif tentang kebijakan fiskal dengan tepat. Baik, kita kembali ke gambar yang tadi ya. Apa hubungannya kedua gambar ini dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu kebijakan fiskal? Jadi kedua gambar ini itu kira-kira dibangun dengan apa ya? Dengan uang. Ya, dengan uang, betul sekali. Baik. Seperti yang kalian sebutkan tadi, kalau infrastruktur ini tuh dibangun dengan uang. Nah, uang itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari pajak. Nah, pajak itu adalah salah satu pendapatan negara yang setiap tahunnya itu dibayar oleh setiap orang yang ada di Indonesia, termasuk kalian sendiri. Nah, karena pemasukan pajak itu banyak ya di Indonesia ini, maka perlu adanya pengelolaan yang baik oleh pemerintah.
Agar nantinya apa? Agar nantinya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, untuk kebutuhan lainnya, dan nantinya kebutuhan dan infrastruktur ini bisa digunakan oleh kalian dengan baik dan bisa digunakan secara merata. Nah, hal ini itu sesuai dengan pengertian kebijakan fiskal, yaitu sebuah strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara untuk menjaga perekonomian suatu negara. Baik, selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan apa saja tujuan dari kebijakan fiskal. Sebelumnya Ibu juga sudah menyebutkan satu tujuan kebijakan fiskal, yaitu untuk menjaga perekonomian suatu negara. Nah, di sini ada juga 4 tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu mencegah pengangguran. Kalian pasti tahu kalau misalnya pengangguran itu merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial hingga saat ini di Indonesia. Ibu mau tanya, tahun ini tingkat pengangguran di Indonesia itu masih meningkat atau mengalami penurunan? Ya, silakan Mbak Sesa. Berdasarkan beberapa artikel yang telah saya baca di internet, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Baik, terima kasih. Seperti kata Mbak Sesa bahwa tahun ini ternyata tingkat pengangguran itu mengalami penurunan. Tapi meskipun mengalami penurunan, tingkat pengangguran itu tetap harus diperhatikan. Kenapa? Ya karena tadi pengangguran itu merupakan masalah yang sangat krusial, sangat harus diperhatikan gitu ya. Dengan apa? Dengan melalui kebijakan fiskal, yaitu dengan cara memberikan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada usia produktif. Ya, kenapa pada usia produktif? Karena usia produktif itu masih mampu atau masih memadai untuk bisa bersaing dengan adanya perkembangan yang sangat pesat di era saat ini. Selanjutnya yaitu menjaga stabilitas harga. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Ruli kalau misalnya materi kemarin itu kita mempelajari kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu juga tujuannya menjaga stabilitas harga. Nah, ternyata kebijakan fiskal juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga. Tetapi kalau di kebijakan moneter itu menjaga stabilitas harganya dengan mengawasi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan di kebijakan fiskal itu melalui insentif fiskal seperti meringankan pajak. Tujuan selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi negara. Ibu mau tanya kenapa pertumbuhan ekonomi negara itu harus diperhatikan melalui kebijakan fiskal? Ya, silakan Mbak Eka. Karena kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara itu sangat berpengaruh terhadap pemasukan dan pengeluaran suatu negara. Ya, betul sekali. Nah, di sini juga yang ada tujuan terakhir yaitu lajunya investasi. Kenapa lajunya investasi itu termasuk dalam tujuan penerapan kebijakan fiskal? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Tirta. Karena lajunya investasi itu menjadi salah satu transaksi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Dan ini Indonesia itu harus menciptakan lingkungan yang baik bagi investor untuk menanamkan modalnya agar Indonesia itu atau pemasukan di Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan para investor dalam berinvestasi dan juga meningkatkan perekonomian negara, khususnya penerimaan pajak negara. Ya, betul sekali. Jadi investasi itu memang sangat penting ya untuk untuk perekonomian suatu negara, tidak hanya Indonesia saja tapi juga di negara lain. Karena itu tadi untuk yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tirta, kalau misalnya agar investor itu percaya untuk berinvestasi di Indonesia, maka pemerintah itu harus menciptakan lingkungan investasi yang baik, yaitu untuk agar investornya itu juga percaya dan untuk menambah pendapatan negara. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada berapa sih jenis dari kebijakan fiskal? Ada dua. Ya, betul sekali. Apa saja? Ekspansif dan kontraktif. Ya, betul. Jadi kebijakan fiskal itu ada 2 jenis, yaitu kebijakan ekspansif dan kontraktif. Nah, di sini ada yang tahu kebijakan fiskal ekspansif itu apa? Ya, silakan Mbak Tirta.
kebijakan fiskal ekspansif itu kebijakan yang dilakukan pada saat perekonomian suatu negara mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat penganggurannya menjadi lebih tinggi. Ya, betul sekali. Jadi kebijakan ekspansif itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat. Tidak hanya penurunan daya beli masyarakat, tetapi juga dilakukan ketika tingkat pengangguran itu mengalami peningkatan atau tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, pada kondisi ini pemerintah harus menaikkan belanja negara dan juga menurunkan tingkat pajak. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Di sini ada contohnya, yaitu pada saat pandemi COVID-19, itu kan di antara 2020 sampai 2021 ya. Nah itu BKF itu adalah Badan Kebijakan Fiskal yang mengatur kebijakan fiskal di Indonesia. Jadi BKF itu sepanjang tahun 2020 sampai 2021 menerapkan kebijakan fiskal dengan cara mempertahankan defisit belanja pemerintah untuk menjaga perekonomian sepanjang pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan kalau waktu pandemi COVID-19 itu kan perekonomian sedang lesu ya. Jadi pemerintah itu mengurangi pengeluaran belanja negara agar tidak terjadi kan kalau misalnya pemerintah pada saat perekonomian lesu mengeluarkan itu kan kayak jadinya nggak efektif gitu. Nah, dari contoh ini mungkin ada dari kalian yang ingin memberikan contoh lagi. Ya, silakan Mbak Eka. Jadi pemerintah itu menargetkan kenaikan pendapatan negara yaitu di tahun 2025 melalui APBN yang tujuannya itu untuk mendorong tercapainya agenda pembangunan negara. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Eka. Baik, tadi kita sudah mempelajari mengenai kebijakan fiskal ekspansif. Nah, sekarang kita beralih ke kebijakan kontraktif. Di sini ada yang tahu apa itu kebijakan kontraktif? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Syalsa. Jadi kebijakan fiskal kontraktif itu dilakukan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansif Bu. Jadi pemerintah harus menurunkan belanja negaranya. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Syalsa. Jadi kebijakan kontraktif itu seperti yang dikatakan Mbak Syalsa merupakan kebijakan yang dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi atau mulai memanas untuk menurunkan tekanan permintaan. Nah, pada kondisi ini pemerintah itu harus menurunkan belanja negara dan juga menaikkan tingkat pajak. Tujuannya adalah untuk menurunkan daya beli masyarakat dan juga mengatasi inflasi. Tadi dari awal pembelajaran sampai sekarang, satu kata yang sering keluar atau sering kita bahas itu apa? Pajak. Iya, betul sekali. Nah, pajak itu ternyata merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal. Seperti yang sudah saya lampirkan di sini, bahwa pajak itu merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk mempengaruhi naik dan turunnya daya beli masyarakat. Nah, instrumen kebijakan fiskal tidak hanya itu saja, tapi ada dua instrumen lagi. Yang kedua yaitu pengeluaran belanja, merupakan instrumen yang dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dan situasi keuangan negara. Instrumen yang terakhir yaitu obligasi publik. Nah, obligasi publik ini cukup dikenal sekali dalam bidang investasi, di mana rakyat Indonesia yang memiliki cukup dana akan ditawarkan oleh pemerintah untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjamannya terhadap rakyat yang telah membeli surat utang ini. Nah, di Indonesia sendiri itu ada dua jenis surat utang, yaitu yang pertama disingkat SUN, kepanjangannya dari Surat Utang Negara, dan juga ORI, Obligasi Retail Indonesia. Jadi pada materi kali ini Ibu cukupkan. Apa ada yang ditanyakan? Belum. Baik, jika belum, Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Yang satu kelompoknya itu adalah berisi 4 orang. Untuk yang duduk di depan itu adalah kelompok 1, yang di belakang itu adalah kelompok 2. Baik, sebelum kalian mulai berdiskusi, Ibu akan menjelaskan mekanisme diskusi kelompok pada hari ini.
Yang pertama yaitu membuat kelompok yang beranggotakan 4 orang dalam setiap kelompok. Kemudian silakan berkumpul dengan masing-masing kelompoknya yang sudah dibentuk sebelumnya. Dan nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk sebagai pelengkap pengerjaan tugas kalian. Nah, di LKPD itu nanti kalian bisa mengisi identitas seperti nomor kelompok kalian dan juga anggota kelompok kalian. Kemudian pada tugas kali ini Ibu akan memberikan 2 artikel berita yang setiap kelompoknya itu akan diberikan artikel yang berbeda. Nah, artikel tersebut berisi tentang kebijakan fiskal di Indonesia. Nanti untuk kelompok 1 itu mendapatkan artikel berita yang kedua, dan yang kelompok 2 itu akan mendapatkan artikel berita yang ke-1. Kemudian di LKPD ini tuh ada soal-soal, jadi kalian ini akan melakukan analisis terhadap berita tersebut. Nah, analisisnya itu berupa informasi yang pertama menulis judul dari berita tersebut, kemudian permasalahan yang sedang terjadi pada berita tersebut, yang ketiga yaitu kebijakan apa yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan yang terakhir yaitu tentukan, kan kalian sudah menentukan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Nah, itu silakan kalian tentukan itu termasuk kebijakan ekspansif atau kontraktif seperti itu. Setelah selesai, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Baik, ini untuk artikel beritanya, silakan di-scan. Silakan membentuk kelompok sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan bisa mulai berdiskusi. Duduknya bisa melingkar agar diskusinya lebih baik. Mohon perhatiannya sebentar. Tadi kan sudah dibagikan kalau kelompok 1 itu mendapatkan artikel 2 dan kelompok 2 mendapatkan artikel 1. Tetapi kalian tetap harus membaca 2 artikel tersebut, karena nanti kalian akan saling memberikan tanggapan satu sama lain. Baik, selamat mengerjakan. Ya, waktunya kurang 5 menit ya. Kelompok 2 udah selesai. Baik, apakah kelompok 1 juga sudah selesai? Sudah. Kalau begitu, untuk kelompok 2 terlebih dahulu silakan presentasi di depan. Semua atau perwakilan? Semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi judul berita yang kami analisis yaitu BKF Kemenq dorong kebijakan fiskal untuk efisiensi logistik. Dari berita tersebut itu kami memperoleh permasalahan yaitu tingginya biaya logistik di Indonesia yang menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia khususnya e-commerce, UMKM, dan pelaku usaha lainnya. Lalu dari berita tersebut, jenis kebijakan yang kami peroleh yaitu adalah kebijakan fiskal jenis ekspansif. Karena dari kebijakan ini itu menurunkan biaya logistik melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran dengan mengalokasikan insentif fiskal berupa pengurangan PPh, PPN untuk jasa pengiriman paket. Terima kasih. Apakah dari kelompok 1 ada tanggapan? Baik, Mbak Eka silakan. Jadi menurut kelompok kami itu ada solusi lain yaitu berupa pemerintah itu mendorong optimalisasi nasional logistik ekosistem atau yang dikenal dengan NLE yang telah mencapai implementasi sebanyak 97%, sehingga proses pengiriman paket terutama transportasi darat menjadi lebih efisien dan transparan. Baik, terima kasih ya atas tanggapannya. Apakah dari kelompok 2 sudah selesai? Sudah cukup dari kami. Ya, silakan. Sekian dari kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan sekarang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Judul berita kami yaitu BKF Kemenq dorong kebijakan fiskal untuk efisiensi logistik. Jadi permasalahannya ketika harga BBM pada saat terjadinya perang di Ukraina meningkatnya bisa 2 hingga 3 kali lipat di Indonesia. BBM kemarin naik 30%. Jadi dari permasalahan tersebut, kelompok kami mengusulkan yaitu adanya kebijakan fiskal kontraktif yaitu berupa Perlu dilakukan beberapa perbaikan dari penggunaan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, Tolong diperhatikan ya. masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk diantaranya perbaikan dalam alokasi dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dana otonomi khusus atau OTSUS, dana intensif daerah atau DID, hingga dana istimewa berdasarkan formulasi dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Apakah sudah cukup dari kelompok 1? Sudah. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2, silahkan. Saya pun Iya, silakan Mbak Wia. untuk yang masalah tadi saya izin menambahkan Iya. seperti meningkatnya kegiatan masyarakat di suatu daerah sehingga menimbulkan terjadinya inflasi. Hal ini karena kalau masyarakat mulai berkonsumsi namun barangnya tidak ada maka terjadi kenaikan harga. Lalu saya juga ingin menanggapi yang solusinya seperti bantuan sosial. Karena apa? Karena pemerintah mengalokasikan sekitar 476 triliun di tingkat pusat, pemerintah daerah ada 19 triliun yang terjadi pada tahun lalu. Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli bisa diturunkan secara tepat. Baik, terima kasih atas tanggapannya ya. Kalau misalnya dari kelompok 1 sudah selesai, bisa kembali duduk. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas terima kasih atas presentasinya tadi. Hasilnya baik sekali, keren sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sebelum saya tutup, Ibu akan
menentukan mana kelompok yang tadi presentasinya paling menarik ya. Jadi kelompok yang paling menarik itu presentasinya adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan, Ibu akan memberikan reward untuk kalian. Ini ya rewardnya. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Rewardnya tidak hanya itu saja, jadi ibu itu sudah mengakumulasikan siapa tadi yang aktif di kelas. Nah, ibu akan memberikan 3 reward untuk 3 orang yang sudah aktif di kelas, yaitu Mbak Eka, Mbak Shelsa, dan juga Mbak Tirta. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk 3 orang tersebut. Silakan ini Pak, terima kasih Bu. Ya, silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, apakah kelas hari ini menyenangkan? Saya sangat mengapresiasi keaktifan kalian dan juga diskusi kalian yang sangat baik sekali. Jadi Ibu akan mereview kembali hasil diskusi yang sudah kalian presentasikan di depan. Jadi kita sudah membahas mengenai 2 artikel ya tadi. Yang pertama membahas mengenai ancaman geopolitik, yaitu meningkatnya bahan bakar di Ukraina itu ternyata juga mempengaruhi peningkatan biaya BBM di Indonesia sebanyak 30%. Nah, solusinya itu yaitu dengan memperbaiki pengeluaran APBN dan APBD. Kemudian tadi di artikel yang di kelompok 2 itu membahas tentang meningkatnya biaya logistik. Jadi biaya logistik pada saat pengiriman paket-paket itu. Nah, solusinya itu yaitu dengan menurunkan biaya logistik melalui menurunkan pajak. Jadi untuk materi minggu depan kalian akan mempelajari mengenai APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Tentunya suasana kelas pada hari ini akan berbeda dengan suasana kelas di minggu depan. Jadi Ibu akan menyiapkan seperti kuis, tugas, dan juga media pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.